Ya, ketemu lagi di acara Inframe kali ini. Bintang tamu kita adalah Mas Irwan Budi. Wah, Mas Irwan Budi ini siapa? Nanti kita ulik-ulik dan apa saja kegiatannya. Ini penting karena memang anak muda sekarang mulai meninggalkan apa yang sudah orang tua kita bahkan nenek moyang kita lakukan sejak dulu. Jadi salah satu cara untuk mengatasi krisis pangan itu adalah dengan pertanian. Nah, nanti kita akan ulik dulu Mas Budi ini latar belakangnya apa, kenapa bisa terjun di dunia pertanian. Mas Budi, selamat apa ya? Selamat YouTube ya nih, karena nyetel malam ya jadi malam, selamat malam, pagi ya jadi pagi. Mas Budi, saya mau tanya dulu. Mas Budi ini sebagai apa di Pemuda Madiun Bergerak itu Pemuda sebagai Madiun founder ya. Saya itu sebagai founder. Ya, ketua 3 tahun, sekarang udah ganti ketuanya Mas Binta. Oh, 3 tahun. Sekarang 1 tahun terakhir ini saya juga membuat komunitas lagi kok, ini yang bergerak khusus di bidang pertanian. Itu juga anak-anak PMB juga sebagian. Nah, ini untuk kita fokus ke edukasi sama profit oriented. Jadi kita ajari petani ki ben sebenarnya ki entuk iki piro sih? Untungnya ki ben orang kok nandur wis sak entuke Mas. Berarti kan ora untung kayak gitu. Kita harus sebenarnya satu musim itu dapat berapa sih? Satu musim itu padinya dapat berapa? Pamane kurang berarti kurangnya apa gitu. Yang baru ini namanya apa, Mas? Pemuda Tani Organik Madiun. Pemuda Tani Organik Madiun itu yang profit dalam hal pertanian. Sedangkan yang Pemuda Madiun Bergerak itu sosial. Itu dalam hal sosial. Ya. Itu ada di Instagram semua ya? Ada, alhamdulillah ini sudah kalau yang PMB ini berjalan hampir 4 tahun kok ini kok. Kita mengumpulkan anak-anak pemuda di Madiun khususnya, ternyata luar biasa kok. Geliatnya kepedulian di bidang masyarakat ini luar biasa sekali. Jadi ini setiap minggu juga ada bagi nasi rutin Jumat berbagi itu kita langsung door to door ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu jadi pemuda bergerak itu. Jadi memang saya awalnya terinspirasi di Jogja, soalnya saya kan kuliah di Jogja lama juga di kuliah di jurusan apa, Mas? Pertanian saya. Jadi S1 pertanian, agroteknologi, S2 juga pertanian. S2? Iya. Ingat ya, ini Mas Irwan ini S2. Nah, S2 itu pulang ke Madiun mengembangkan pertanian juga organik. Pulang ke Madiun S3 Mas, dapat S3. Oh. Istri. Saya pulang di Madiun sudah dapat jodoh, alhamdulillah ini sudah punya anak 1 juga, umur 1 tahun ya. Berarti S4. Nyusoni ya. Nek sempat. Ini gini, kenapa kok tiba-tiba bikin kayak Pemuda Tani Organik Madiun? Ya, saya kan mesti ada kegelisahan biasanya. Terutama gitu Mas, jadi terutama di regenerasi petani. Ini kan ibaratnya petani itu rata-rata di BPS itu umurnya 50-60 tahun ke atas. Jadi memang benar-benar sudah tua. Yang regenerasinya itu benar-benar sekarang itu kurang sekali di bidang pertanian. Kalau nggak kita yang kita yang meneruskan siapa lagi gitu. Memang dari awal image-nya petani itu kan yang kotor, terus hasilnya sedikit, rugi terus, sambat, panen dituku murah, terus tanamnya rabuke angel, larang bisa. Nah ini kita coba mengubah mindset itu pelan-pelan. Jadi petani itu nggak cuma kita nanam padi, jadi kita bisa ada teman juga yang nanamnya pare semua Mas. Jadi dia itu punya sawah namanya pare. Karena pare itu lebih stabil harganya juga perawatannya lebih mudah. Dan 2 bulan udah panen. Sama petani padi itu setahun 3 kali atau 2 kali itu bisa 5 kali pare itu 4-5 kali. Nah itu kan juga udah lumayan dari segi keuntungan. Dan juga teman-teman tuh yang fokus ke tanaman hias juga ada. Sekarang lagi kemarin tuh ngetren juga. Enggak cuman maksudnya padi. Ya, kita lebih ke yang semua. Ada potensi yang di sekitar itu. Sebenarnya kan kita kayak kletong atau pupuk kandang tuh Mas. Ya, itu sebenarnya banyak sekali tuh. Itu nggak dimanfaatkan. Sebenarnya kita tinggal ngolah, kasih mol yang kita buat sendiri, itu juga udah bisa jadi pupuk.
dikemasi, sekarang kan online, tinggal pos sudah dapat juga seperti itu. Jadi kita tuh nggak usah image-nya nanti nandur terus 4 bulan, 3 bulan, yo nek panen, orang panen, banyak sekali sekarang yang bisa kita kelola itu. Kayak jerami yang biar nggak digunakan, itu bisa kita komposkan juga bisa seperti itu. Jadi lebih ke memanfaatkan potensi sekitar mas seperti itu. Berarti dari hulu sampai hilir ada semua ya, sebetulnya ya? Insya Allah dari bisa nanti pupuk, tanah, terus nanti kalau bibit-bibit, sekarang juga yang senang tanaman hias, itu juga kita bisa menyediakan medianya. Sekarang tuh berambut tuh juga dibuang itu mas. Oh iya. Yang berambut dari pari itu, padi itu ya. Itu kan kalau orang gilingan padi mesti dibuang. Itu tinggal kita ngasihkan cerobong, bisa jadi sekam bakar. Itu bisa dibuat media tanam. Sekarang kan laris sekarang. Oh. Seperti itu. Pengen kami itu ya tinggal di desa itu harusnya ya kita pinter-pinter, nggak usah kita nunggu sampai 3 bulan baru kita bisa merasakan hasil. Sebenarnya di sekitar kita tuh banyak yang bisa dimanfaatkan. Jadi kelihatan tuh S2-nya. S2 tuh pinter. Jadi memang kalau saya lihat itu dari Mas Irwan tuh idenya tuh dia tidak muluk-muluk. Ada orang itu kan harus penelitian macam-macam. Di sekitar ada semua. Nah, itu lebih memanfaatkan sekitar. Lebih membumi kalau saya perhatikan memang cara. Dan teman-teman kalau ke Eat House itu dari depan sampai belakang tanaman itu dari Mas Irwan Budi. Ya, sebagian. Sebagian tanaman-tanaman yang gede-gede itu ya, kita ngambilnya memang dari Mas Irwan Budi. Nah, lanjut Mas. Itu pembentukan pemuda tani organik Madiun. Itu kira-kira kalau misalnya kita ngomong organisasi ya, itu yang sudah bergabung berapa pemuda itu? Kalau ini masih sedikit Mas, memang beda kayak yang di bidang PMB itu sosial itu memang banyak peminatnya karena memang seneng bantu-bantu ya, itu sekitar ada 400-an kalau PMB. 400-an? Iya, kalau di PMB. Kalau di PTOM ini pemuda tani organik Madiun cuma 20 mas. Oh. Saya nggak masalah, yang penting jangan bilang apa kuantitasnya ya, yang penting sidik sawahnya semokeh. Nah, penghasilannya banyak. Sawahnya banyak. Ini kan pengennya teman-teman itu beda sama yang lain, sama ini kan kita juga berkembangkan jahe merah mas. Jadi ini musim corona ya, jahe merah ini ada bibit juga kita budidaya juga. Dan budidayanya kita nggak ditanam mas, langsung kita tanam enggak, kita di karung-karung tuh mas. Karung-karung bekas tuh nanti kita tanam seperti ini, nanti di karung bekas karena memang pengennya memanfaatkan. Jangan bilang mas orang lahan dong, karung bekas itu juga bisa kita gunakan, itu karung bekas kalau yang nggak kepake, yang setelah dipakai padi itu kan juga bisa itu. Bahasa Inggrisnya saksakan. Nah, saksakan lah. Itu juga bisa buat apa namanya tempat media di jahe merah ini. Memang pengen kami itu yaitu kita jangan terlalu susah untuk memikirkan lahan. Terus nanti medianya apa mas? Ya, media kita lebih banyak yaitu ada kawul, ada jerami itu kita komposkan, ada yang kletong itu yang tadi yang apa sapi kan banyak sekali di anu ya. Soalnya impact-nya di masyarakat di pedesaan tuh nggak mau mas pakai itu mas. Nanti banyak nanti apa kalau kita dikasih apa kompos yang sapi itu nanti banyak apa namanya gulmanya seperti itu. Sebenarnya banyak gulma itu fermentasinya kurang matang. Oh, jadi ya kalau kita benar-benar kita tahu prosesnya gimana, nah itu nanti bisa tambah menjadikan bagus itu. Karena jenengan tahu sendiri sekarang itu kan penggunaan pupuk kimia secara masif mas. Pestisida sekarang, nah ini makanya ini kan ada namanya pupuk tani organik itu pengen ngubah nguri-nguri budaya Jawa yang dulu gitu. Kembali. Soalnya mbak-mbak dulu tuh banyak memanfaatkan lahan pekarangan juga biasanya kan nyapu dandan tuh mas, dikasih blowokan itu. Oh iya, zaman dulu kan kayak growongan. Kalau udah jadi dikasih ke tanah, dikasih ke sawah, itu sangat indah sekali. Karena nggak ada lah gitu mas. Sekarang mau kimia beli, makanya ini kan nggak apa-apa sama jerami itu apa kita bawa pulang untuk pakan ternak nggak masalah. Tapi habis itu kita pakan ternak itu apa sisanya limbahnya ternak itu kita kembalikan lagi ke sawah. Soalnya memang ini bagiannya sawah ya, bagiannya tanah. Kita kan cuma padi itu cuma berapa? Cuma 30%, 35% tuh yang di atas yang cuma apa malainya itu mas. Yang bawahnya itu sebenarnya kan haknya tanah, kembali ke tanah lagi gitu. Tapi sekarang itu banyak yang dibakar, banyak yang kasihkan ke pakan ternak, nggak masalah. Yang penting itu dikembalikan lagi sisanya ini yang kletongnya ini tadi ke tanah. Itu jadi pupuknya juga. Pupuknya kandang itu sebenarnya nguri-nguri. Cuman
Obat terus. Obat terus pupuk kimia. Sebenarnya sangat prihatin Mas. Sebenarnya itu tanah kita itu sebenarnya banyak pupuknya di bawah itu. Makanya pemerintah itu ada TSP. Dulu itu 64%, 46%. Sekarang diganti SP 36%. Sekarang SP 27%. Karena kandungan P-nya sudah banyak di tanah, tapi nggak ada yang ngurai. Bahan organiknya apa yang pengurainya mikrobanya nggak ada. Makanya saya tuh bilang ke petani-petani saya binaan kami itu kalau bisa ya dikasihkan mikroba gitu. Mudah banget apa buatnya dari tempe, tape, aileri, cucian beras itu bisa. Itu memang kita balik lagi ke tanah. Soalnya sekarang itu mindsetnya pertanian sekarang itu di tanaman Mas. Wah tanamannya subur. Mupunya di tanaman. Tapi kalau pertanian yang ramah lingkungan itu lebih ke apa namanya di lingkungannya, di tanahnya juga, di hama penyakitnya juga pengendaliannya jadi lebih kompleks, lebih nanti menyeluruh gitu. Kalau pupuk kimia ya nanti langsung jadi tanaman kimia langsung tanamannya bagus, habis itu matinya cepat. Dan nanti juga kalau kebanyakan nanti juga mengandung residu juga. Tapi tanahnya jadi jelek gitu. Jelek, jelas tandus ini nanti lama-lama. Sekarang itu kan petani kesusahan pupuk, kalau dipupuk banyak hasilnya tambah kurang. Itu ya, ada apa? Ternyata memang tanah kita tuh sakit sebenarnya. Ya, tanah itu sakit betul. Harus diobati dengan mikroba pengembalian yang dahulu itu. Nah, terus kalau kegiatannya sendiri Mas, itu biasanya sampean itu dari sekian teman-teman ini yang bergabung itu sekarang sudah menjangkau ke kemana? Misalnya apakah kerjasama dengan desa-desa ini, misalnya ada desa-desa yang mau dengerin, wah tertarik, nanti silakan hubungi aja. Kita juga tidak, kita ini biasanya dari tadi Pilang Kenceng terus. Iya, kita ada bina di Pilang Kenceng di Dawan itu, daerah Dawan itu juga ada. Dari awal kita memang bina di situ, pemanfaatan mall, terus pupuk organik juga ada. Jadi kita monggo kalau mau hubungi pelatihan gratis Mas, kita tidak target harus bayar berapa enggak. Kita ilmu tuh di-share tambah lagi ilmunya gitu. Jadi kita seneng, jika saya di Bonsari itu ketemu petani-petani apa namanya ibu-ibu itu kadang-kadang yang menjalankan itu bapak-bapak, tapi yang biasanya yang ada otaknya itu ibu-ibu yang menjalankan ibanya yang iki kudu nyumpul sama ini biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak itu lebih detail ibu-ibu. Kalau pengen ini keterak ibu yang ngomong ini gak gitu. Jadi paham kalau bapak-bapak itu tanamnya padi itu mudah aja. Tapi yang tandur gak mau Mas. Nek orang tua iki cecepane angel, orang jeru ora marah. Padahal yang bagus yang muda, yang tanam muda itu karena memang nanti anak-anaknya juga banyak. Tapi memang ya itu juga kita nggak bisa nyalakan siapa-siapa, yang penting kita alon-alon lah, kita ngasihkan teknologi sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi memang kita pengen share itu ke masyarakat Madiun khususnya karena kita memang namanya Madiun semua Mas, pemuda tani organik Madiun, pemuda Madiun bergerak. Ya Madiun kabeh. Lah nyapa Madiun Pak, saya ki wong Madiun, aku ki lahir ning kene. Dulu saya ku udah dapat pengalaman banyak di Jogja, pengen kembali lagi ke Madiun untuk aplikasikan pengalaman tersebut. Makanya itu kemarin sempat alhamdulillah dapat bantuan Mas kami dari dipercaya oleh Kementan. Jadi kita Kementan pusat itu juga mengembangkan jahe merah ini karena memang dari awal kita udah kosannya ke jahe merah, ke apa namanya tanaman toga, tanaman berkeluarga yang ya. untuk yang ini, untuk yang PTOM ini sama pupuk organik itu. Terus ini ada yang ternyata lihat track record saya, terus dia japri, Mas coba gawe proposal menawa nek tembus. Ya, alhamdulillah kemarin itu tembus juga. Ini kita ngembangkan 10.000 bibit jahe merah sama nanti 15.000 apa namanya yang budidayanya itu di karung-karung. Tapi nyontoi iki lho. Jan iki nek ora ndelahan ning karunge iso no. Kayak iki kok tanduran iki menak tinggal ngalih wae kok iso-iso panen. Nah, itu kan lumayan juga. Pengen nganu ke masyarakat seperti itu. Jadi pengen kami itu masyarakat itu bisa berdaya Mas. Jujur saya juga agak gimana ya, senengannya itu marung. Ya nggak masalah marung kalau itu dapat punya uang ibadah yang setiap hari itu kan nanti utang nanti banyak waktu panen. Jadilah waktu anaknya sekolah mau bayar aja utang lagi. Nah itu kayak gimana ya? Pemanfaatannya saya sering ngajari masyarakat kita tuh, yo ayo nyangkok lah. Finansial juga. Nyangkok tak dol ke saiki gampang. Kita tuh jual tuh di media sosial, di internet marketing tuh sekarang banyak gitu. Kita tuh nggak usah. Kadang saya tuh sering diejek ke masyarakat juga loh.
wah iki dodolan bibit apa payu ning kene iki wong kok kayak ora ditunggu pisan. Kan image-nya dulu kan punya toko harus ditunggu. Oh, iya. Sekarang kan janjian aja bisa, COD bisa, nganter juga bisa. Yang penting ada produknya, kita juga tanggung jawab sampai panen juga kan kita juga ada itunya, ada servis itunya. Makanya kita harus dan mantap di pertanian nih. Makanya saya tahu S1 S2 di pertanian juga. Wah, istiqomah ya. Istiqomah dua juga pekerjaan di pertanian, usaha di pertanian, punya kumpulan di pertanian, di sosial, kita memang seneng petani. Ngomong-ngomong zaman dulu ya, itu saya masih ingat zamannya Pak Harto kalau tidak salah. Iya. Itu kan ditanamkan betul bahwa tiap rumah harus nanam toga, apotek hidup. Itu kan ternyata manfaatnya zaman dulu kan banyak kan itu. Iya. Nek loro itu saiki mesti kita ini kok tergantikan dengan obat kimia, pabrik kimia. Padahal zaman dulu itu begitu orang sakit masuk angin misalnya, ya sini kok jahe dipetik, itu kan ada tanaman gitu. Nah, itu kira-kira apa memang arahnya ke situ? Biar tiap rumah tuh memang dikembalikan ke situ. Iya, minimal ada mas satu RT itu ada satu kebun bibit lah ibaratnya itu biar nanti kadang-kadang saya juga memaklumi sama saya kerjanya mas saya sampai bengi kok andel-andelnya apa ya sempat. Nah, kadang kita ya itu kita memanfaatkan ibu-ibu yang stay di rumah ya biasanya ya stay di rumah sambil mainan medsos dan nanti kan bisa posting kegiatannya, nandur jahe. Enggak cuma jahe mas, nanti ada kencur, ada serai, itu juga bagus juga. Serai yang apa? Serai merah itu juga untuk luka juga sangat luar biasa itu. Saya sempat nenek saya itu sakit diabetes itu yang daun serai itu mas, yang merah itu kan itu di apa namanya rebus saja itu udah bisa ngeringkan luka-luka bakar tuh luar biasa sebenarnya yang gara-gara kita sudah meninggalkan apotek hidup begitu kena pandemi gini kita bingungnya obat vaksin padahal kita tuh tiap hari sebenarnya bisa wong kita makan soto bumbune empon-empon ngapain kan obat semua kan itu sama apa itu kan sama ngembangin yang itu yang di depan rumah itu bisa ya nanam cabai. Ya memang kalau kita itu nanam cabai waktu murah itu memang diajak mas. Oh cabai murah ya mas, 15.000 supaya itu akeh nandur apa. Coba yang harga 100.000 itu. Alah. Ada 1-2 polybag itu udah alhamdulillah ya ada ini udah gak nyambel udah gak beli buat berarti itu. Berarti kayak anu ya. Berarti tanaman tuh kayak emas ya. Sebenarnya itu turun, itu begitu naik kan, wah banyak yang anu, memang pengennya teman-teman tuh ya, ayolah kita nyoba minimal ada cabai, tomat, terong itu di depan rumah, kita yang 55 atau 33 udah lumayan. Makanya kita kalau ada aksi-aksi sosial tuh, kita kasih bibit mas, bibit-bibit sayur itu meskipun emeh, memang harganya itu cuma 200-300 rupiah. Tapi Mas Irwan ini ada acara seminar di talk show di Idhos bagi bibit juga. Waduh, bibitnya didom ngabeh. Pengennya seperti itu mas. Jadi pengennya kami itu ya kita menyadarkan masyarakat memang kita ya susah tapi kita harus istiqomah. Wah, meskipun susah tapi istiqomah. Kata di tiap rumah itu nanam kayak begitu itu ketahanan pangan oke, enggak perlu import. Ya, biasanya waktu lomba aja mas kayak gitu. Hah? Waktu lomba aja. Lomba-lomba desa itu baru mas ini butuh apa sih? Butuh bibit butuh anu lah itu pencitraan hati ya dong hanya karena penilaian harusnya kan tiap hari kita pengennya ada minimal berapa 10 polybag itu udah bermacam-macam ada toganya ada sayurannya insya Allah juga kita akan berdaya sendiri terong itu terong kan bisa juga bener enak itu mas jangan kalau ada penyakit gimana mas nanti beli obatnya aja mahal satu botol sekitar 50.000 loh kita itu obatnya itu gampang bu benarnya itu apa namanya kulit mas kulit bawang berambang itu bisa buat pestisida mas. Loh bisa itu kulitnya jenengan kasih kulit yang kering atau yang kering yang itu di apa namanya sisanya luarnya itu nanti dikasihkan ke botol apa air mineral itu nanti dikasih air 3/4-nya aja nggak usah penuh nanti 2 hari 3 hari sudah jadi pestisida itu. Oh itu sudah pestisida bisa buat nyemprot.
Loh teman-teman, daripada cuman beli obat semprot, itu bisa ide dari Mas Irwan, ini sudah valid ya ilmu pengetahuan? Ada, itu ada kandungannya, bisa dicek itu nanti di jurnal-jurnal. Kulitnya bawang atau brambang, bawang putih, bawang yang kering itu dimasukkan ke botol aqua, dikasih air, dikasih air 3/4, ditutup 2 hari itu sudah jadi pestisida. Siap, nyemprot. Ini biasanya ada kutu kebul yang putih-putih itu, itu semprot aja. Insya Allah nanti kalau rutin seminggu 2 kali atau seminggu sekali insya Allah sudah bisa. Itu sederhana Mas, sederhana itu. Maksudnya semua bisa kan nggak usah beli. Makanya itu kadang-kadang kan image-nya itu, wah, sakit itu obat larang. Kalau fungisida itu pon-pon, bisa buat fungisida itu. Untuk jamur-jamur itu ya? Jamur, buah, pembuahan itu biasanya ada yang micin itu juga bisa, sama telur itu bisa. Ya saya biasanya tak kasih micin itu. Nah, bisa itu buat pembuahan. Kasih micin setengah kilo, saya lagi panen terus ya, sehari 12. Makanya Mas, pengen kami itu ya itu, kita sederhana aja itu. Pertanian yang ramah lingkungan, di lingkungan itu ada, kita manfaatkan seperti itu. Nggak usah kita nyari kemana-mana, nanti tambah biayanya banyak. Nah, sekarang sudah berapa desa Mas yang minta untuk diajari itu? Ya, alhamdulillah ini ada berapa desa Mas? Kita 5 desa, 4 desa ya. Itu memang kami lebih banyak yang itu Mas, beli ke toko, ke kebun kami, nanti kami ajari di situ seperti itu biasanya. Oh, pelatihannya ada di situ? Iya. Tempatnya di mana ya Mas? Di Sambirjo Geger Mas. Di Sambirjo Geger, itu Pagotan ke barat. Pagotan, ya. Ya, itu nanti ada desa kecil, ya alhamdulillah COVID juga di sana jarang ada, memang benar-benar minim sekali. Bupati juga bilang Sambirjo sangat minim ya. Saya bilang banyak Mas, banyak minum pon-pon gitu. Sehat sendiri. Itu kerjanya di sawah, nggak mikir COVID, ya udah. Alhamdulillah ini juga di sedikit yang positif ini. Terus untuk kedepannya Mas nih, kira-kira buat teman-teman yang milenial itu kan sukanya kan mencati HP daripada mencati tanduran dia. Nah, kira-kira untuk ke depan, kira-kira untuk ketahanan pangan nasional, misalnya kita ngomong nasional aja, karena ini kan saya lihat penting banget ini untuk ketahanan pangan nasional ini. Sebenarnya nggak masalah mencari HP itu, yang penting kita share kebaikan Mas. Penting kadang ya dodolan sama share kebaikan. Kadang saya suka dikritik, bener-bener. Kok ini ngekei apa wong-wong sing gak mampu tetep foto-foto ki nyapo ngono. Jadi ini pamane ngeset kebaikan ini nggak usah di tag di apa jenenge di ini nggak masalah, itu pilihan ya gitu. Nah saya timbangi medsos kita itu kebak dengan orang-orang yang bingung provokasi deh, mungkin kita share kegiatan positif seperti itu. Mungkin kita ngasihkan bantuan-bantuan, ngasihkan pelatihan itu juga biar orang tuh tahu, oh cara ini tuh. Oh mbah kayak gini perlu dibantu, ya udah bantu aja, nggak usah lewat kita, nggak masalah. Yang penting kita udah nge-share gitu, mbah ini yang perlu bantuan, kita nge-share training-training pembuatan pupuk, pembuatan mall dan lain-lain, cara-cara budidaya. Ya itu kita tinggal jenengan teman-teman aplikasikan sendiri gitu. Tanya nggak apa-apa ke kami, nggak masalah. Mungkin kita juga pure buat kegiatan seperti ini, Mas. Kita nggak nggak nyari uang di situ, kecuali yang di pertanian kalau kita memang jual ya harus ada untungnya lah. Tapi kalau yang share ilmu, share sosial itu ya udah pure kita sosial. Kita nggak digaji dari itu kok. Benar-benar kita pure untuk kegiatan sosial itu. Jadi memang pengen kami ya pemuda itu harus berdampak. Nanti kita yang gantikan orang-orang tua itu yang udah pejabat itu. Kalau dari awal kita nggak ada ibaratnya rasa kepedulian sosial terutama ya, dan di petani maupun pertanian, nanti gimana nanti kita waktu kita menjabat kita akan akan peka terhadap penderitaan dari para masyarakat ini. Kita dari kita dulu ya. Makanya kita buat PMB, PTOM tuh pengennya seperti itu saya. Jadi memang pengennya pemuda yang berdampak, bergerak. Itu nanti biar ada waktu kita menjabat ataupun kita nanti jadi kepala rumah tangga lah minimal, itu juga sudah ada pegangan gitu. Kita nggak usah membantu jauh-jauh di luar negeri, di luar pulau lah. Tambah dewe ku. Mangan, membayar anaknya susah gitu. Makanya tapi kita pengennya nggak sekedar bantu, Mas. Bantu itu nanti tak tanya, Mbah seneng nandur lomba, nandur
minggu pitik gelem nambah gitu. Biar nanti itu enggak tergantungan ke bantu. Nah, betul, jadi kita kasih di awal sama ada ayam, kita juga beli kambing juga pernah Mas kita kasihkan ke mbah-mbahnya itu. Pernah. Karena memang Mas aku cuma duwe iki apa jenenge wedhus wedok siji, golekno lanangan ngono. Ben aku iso ngingu iki ngono, ben iso ben kok anake iso tak dol ngono lho. Luwih bagus saya bisa membantu seperti itu. Jadi kita enggak cuma bantu dan macam bantu sekilas ya. Jadi kita juga ada keberlanjutan seperti itu. Kemarin cuma kita bantu center Mas. Meter hal remeh banget yang di dagangan itu. Tapi ternyata mbah-mbahnya ini disurvei teman-teman itu kalau pagi jam 3 itu ke Pagotan Mas. Jualan apa ya, rempah-rempah apa kata saya kurang jelas itu juga. Tapi dia itu pakai ublek Mas. Masih pakai ublek. Itu kan kasihan banget tuh Mas. Iya. Maka kita belikan senter biar mbah-mbahnya itu mbah iki lho gue senter iki gampang wis rasa engko nggo ublek. Entek engko ngomong apa nemeng kayak enek apa entek apa entek baterai nanti bilang aja nanti biar dibelikan teman-teman seperti itu. Dan nanti kemarin juga dia itu nabung Mas. Cuma biar bisa punya kasur Mas. Bayangkan itu kasurnya berapa? 150.000, 100.000 udah ada yang busa udah dapat. Terus sampai Mbak itu nabung berapa bulan buat kasur. Biar beli kasur itu belum dapat. Masih belum dapat. Makanya kemarin itu dikasihkan kasur alhamdullah Mas. Kalau kita tuh bantu ya sesuai dengan kebutuhannya itu. Kalau memang kebutuhannya apa ya kita bantu itu. Minimal nanti sembako tuh pasti, uang yang pasti juga. Nanti terus alat kebersihan. Saya menekan sama teman-teman, mbak-mbaki biasanya lorone ora goro-goro kurang gerak atau enggak. Cuma biasanya gerak kakek tapi kurang kebersihan ya. Nah, biasanya kan nyeker, enggak mau pakai sendal, terus maksudnya baju ya wis digrumbruk nih ngono ae. Memang kebersihannya kurang. Makanya kemarin itu kalau teman-teman aksi itu bisa bersihkan ke apa rumahnya, terus ya Mbak pakai lemari kayak gini, sendal Mbak, ini benora. Itu berarti juga sampai sedetail itu ya, survei itu. Pengennya seperti itu. Soalnya kan kebanyakan memang maaf ya ini kalau jadi ada orang yang cuma bantu misalnya ya sembako sudah. Nah, ternyata dari PMB, angel benar. Pemuda bergerak, Madiun bergerak ini dia detail kebutuhannya yang dibantu apa itu. Ya kita survei dulu Mas, inginnya seperti itu. Jadi memang dari awal yang penting tanaman tidak lupa ya. Tanaman dan kebutuhan apa, nanti ditandur gitu. Yang apa namanya yang anak-anak itu jadi OP ini biar ada kesibukan. Ya. Soalnya kalau mbak nanti diem aja tambah sakit biasanya. Ya, biasanya orang tua kerja gitu. Kan biasanya kan ada nasi berkat mesti nggak mungkin habis tuh itu nanti kan ada ada sisanya. Ada sisanya ini kan kalau ada apa namanya ada ternak kaketang itu pitik limo cili-cili. Lah ngono kandang kan belikan kandang Mas, kalian belikan kandang nanti upen Mbah. Kone pamane swaya kedel dolen gitu. Kita kan lebih keren, ya? Lebih ke kayak gitu Mas, lebih ke spesifik seperti itu. Jadi biar nanti Mbak mental BLT. Itu pengennya seperti itu. Lah saiki wong terima BLT itu malah tuku handphone anyar ya. DP handphone. Kadang-kadang gitu, kita nggak tepat sasaran itu. Makanya karena soalnya kan amanah Mas. Kita amanah juga kita nggak ngambil gaji dari ini benar-benar pure. Kita juga udah keluar besi dan lain udah ambil kita ya. Alhamdulillah ada lain. Nah itu makanya kita udah tak tekankan. Dan waktu ASI nggak usah terlalu sedih-sedih. Mbak iki wis sedih wis bendino. Ade iki rono iki waktu ning ngibur. Enggak usah lebay. Guyu jaguyan lho kok ompong Mbak untune ning ndi? Ya, itu gitu kan Mbak seneng ya gitu. Kita makan bareng di situ kan. Mbak itu seneng, itu kan udah setiap hari udah susah. Dia biasanya ya cewek-cewek biasanya kayak gitu Mas. Ada kayak empati, enggak usah ya apa-apa empati, tapi jangan terlalu suwi-suwi ning kono guyon aja guyon. Seneng ya lah. Wong yo ada juga tahu rono sekali kuwi apa dua kali besok lah ben mbah kuwi nek kesane ngono wong mbantu ki bener bantu gak ya sesuai kebutuhane gak ya seneng kayak putuku ternyata enek sing peduli karo aku ya sebenarnya pengen nyetil Mas komunitas setempat. Jadi sering kayak gitu sering dipanggil pemerintah desa bareng kok aku ora diomongin ngene. Nah, itu juga ada yang kayak begitu ya? Ada Mas, itu biasanya ada miskomunikasi. Itu sudah biasa. Saya udah saya biasanya izin ke RT atau Kasun, tapi biasanya memang saya nggak terlalu ke desa atau kecamatan enggak.
Saya takutnya kalau gitu nanti Ribet. tambah lama, tambah nanti dialihkan. Oh kok, iki mas, sing anu iki, tonggo-tonggoku iki sing perlu bantuan. Tambah saya pengennya ke netizen. Bener-bener ngomong sing di apa medsos itu tonggo dhewe omongno, gak apa-apa. Mbah iki alamat iki jelas, kok tak survei nih. Ya. Nek kingko layak ya tak bantu, nek ora layak ya nyun sewu, kita gak bisa. Ya. Saya juga pernah mas survei ke Gembarang mas, perbatasan Nganjuk sana, daerah Winong itu udah jauh-jauh di sana 2 jam perjalanan saya itu ke sana, ternyata mbae omahe loro nunggu karo anake, omahe anake kuwi. Bantuan juga udah dapat, ya udah nyun sewu, saya nggak bisa ngasihkan. Jadi yang memang yang sudah enggak dikasih, ya toh? Iya, memang benar harus layak. Memang yang layak, betul-betul ya. belum pernah dapat. Kalau udah dapat nggak masalah, yang penting layak. Maksudnya udah dapat PKH atau BLT nggak masalah, tapi benar-benar itu memenuhi syarat lagi, memang itu perlu bantuan gitu. Ya. Nah, dan yang paling saya seneng sebenarnya itu selain kita bersyukur karena kita udah diberi kesehatan, beri rezeki yang cukup, ya itu kita senangnya pemuda itu mas, bisa digerakkan itu. Saya sangat bersyukur dari cah nom-nom ini ternyata ki iso. Masih punya. Isa Edo yang empati dan luar biasa pemuda Madiun itu. Aku mas iuran anu mas mobil, aku tak apa jenenge nggo mobil kuwe aksine rasa di bensini. Oh, alhamdulillah berarti adis gak usah bensini. Alhamdulillah tata kita nggak bensin mas, bensin anu tuh apa namanya 4 mobil 3 mobil tuh nggak bensini sama sekali. Jadi bener-bener kecuali yang pickup, kita nyewa pickup itu baru apa namanya kita nyewa. Soalnya kita daerah gunung nek mobil-mobil biasa ya waktu mas. Apalagi yang cewek-cewek nanti lebih baik ke mobil nanti karena nanti ya juga selamatan juga seperti itu. Jadi luar biasa. Ada anak-anak SMA itu mas, aku gak duwe duit loh mas. Aku pulsa jaluk ibuku masku ya. Piye carane bantu ya? Bantu tenaga lah aku loh. Aku seneng. Akeh sing wong iso bantu duit tapi ora iso bantu tenaga. Soalnya itu waktune gak enak. Lah awakmu ki waktune leha-leha apa meneh pandemi iki kadang kakek dolan mending ayo. Adewe bantu bareng-bareng. Tambah tenagamu sing tak juko aku. Duwe gak apa-apa wong duwe sik akeh PMB iki gak kekurangan uang. Setiap bulan ada yang transfer ambil 15 sampai 20 juta Mas itu setiap bulan itu. Dari berbagai macam kalangan, ada yang dari luar negeri, ada yang dari teman-teman juga menyisikan apa namanya? Menyisikan uangnya itu ya wis. Ada yang beda tenaga. Karena itu kan memang fungsinya dokumentasi itu buat laporan juga. Laporan pertanggungjawaban setiap dana yang diberikan masyarakat. Kadang nih kalau dokumentasi ini peteng. Sing dibantu sapa? Darani saya sama saya ganti mobil loh. Mas Irwan ganti mobil kan berarti ngilep duit kayak gitu. Ini saya bayar itu loh. Tambah saya kan di desa saya nggak mau bantu Mas. Saya benar-benar takut dikira nanti nyalon rumah. Dusun dan lain-lain golek jeneng tambah lagi tetangga desa yang lain aja. Aku tak kayak info iki. Ini desaku bantu dan rasa ngomong ke aku. Darani nyapu aku gitu. Ini kan kita build sosial, kita juga nggak digaji juga tanpa di bawah siapapun, ya memang kita mandiri independen. Ada websitenya Mas. www.pmb.ac.id itu ada. www.pmb.org. Itu alhamdulillah itu setiap rekapan kegiatan dana-dana yang keluar tuh di laporannya ada, kegiatan ada. Nah itu yang penting kalau pengen bantu lewat organisasi, organisasinya harus punya laporan yang rinci. Siap, itu juga alhamdulillah itu pemuda yang apa namanya yang ngasihkan juga. Ya ini luar biasa sekali, maksud saya udah pemuda-pemuda udah banyak yang seneng di sosial ini. Soalnya nanti kalau udah jadi pejabat atau biar gak lupa, coba bantu kayak lo. Jadi pejabat anu bantu pilih-pilih lah. Biar nama-namanya ya gitu. Saya seperti itu, bantu ya yang benar-benar membutuhkan lah. Jangan nanti KKN keluarganya ya wis dibantu lah keluarga aku ya enggak usah nanti benar-benar membutuhkan gitu. Kayaknya seperti itu. Berarti ini Mas Budi ini unik ya. Jadi dia perpaduan antara sosial ya, bisnis ya, pertanian ya. Digabung jadi satu. Dan kalau bantu orang pun enggak cuma ngasih umpan toh. Iya, tapi pancingnya ya dikekno. Ikannya bukan ikan itu ya. Nah, kailnya juga. Kailnya juga. Bahkan bisa dikatakan lahannya, kolamnya disediakan lewat pertanian ini. Pertanian ini, ya. Dikasih bibit, ya toh, dibantu ya.
dikasih bibit juga iya supaya dia juga berkarya gitu. Makanya ini kan waktu kurban ini kan rame-ramenya kurban ini kan kayak kita juga coba wingi sing dikai kambing iki piye ya ngono nek pamane ora iso ngedol ya adol kurban ini kan ada yang punya kurban ini kan maksud ya, kurban kan dari teman lah dibeli ya. Kayak gitu. Sama bantu mbah-mbah yang apa jualan nasi ya udah setiap Jumat kita pakai itulah. Ini apain kita kita apa beli ke yang sudah kok apa sengaja dibeli untuk dibagi. Itu dikari udah kita ya Mas bungkusin Mas. Itu mbah-mbahnya itu seneng. Ya. Wah, iki bedina Jumat iki mesti Jumat iki mesti minimal 30 bungkus ki bisa dipestekne gitu lumayan gitu buat nanti dikasihkan ke itu. Ya alhamdulillah plan kami ya gitu tidak hanya nanti yang catering aja yang udah catering udah apa survive lah ibaratnya udah ada ono pangsa pasar lah. Mbah-mbahnya itu semua Mas. Maksudnya kita video kita wah untuk Mbah, rezeki akeh Mbah. Iya Pak, dina Jumat iki akeh ki, soalnya cacah akeh sing mesen gitu. Itu kan luar biasa sekali teman-teman tuh. Ya anak-anak sebetulnya kalau metodenya Mas Budi ini dipakai di pemerintah ya enggak ada yang miskin. Enggak, kita ngomong enggak politik ya. Maksudnya biar yang politikus itu juga rodok melek gitu loh. Ini loh yang di bawah ini yang non partai, non politisi. Ini aja bisa melakukan fungsi sosial gitu loh. Masa yang punya jabatan enggak bisa. Ini kalau tinggal nerapkan aja kan gampang tuh. Orang kelong duit tinggal dimasukin program pemerintahan. Itu kan jauh. Satu lagi Mas, ini yang kita program yang pengen ngajak masyarakat ini. Namanya ada program Ratu Asuh. Nah itu apa? Ratu Asuh ini kami 10 orang, nanti di bawah satu kelompok itu 10 orang. Nah 10 orang ini nanti iuran Mas. Per bulan cukup 50.000. Nah 50.000 ini nanti kan satu bulan 10 orang 50.000. Nah ini kita membantu anak yatim piatu. Nanti kita pondokan. Memang kita ya tahu sendiri anak sekarang itu unggah-ungguhnya sopan santunnya ya itulah parah. Nah, makanya ini kan sopo sing gelem mondok tak biayai, kami biayai. Jadi nanti 10 orang nanti kita ngapu 1 orang anak yatim piatu di Kabupaten Madiun, kota Kabupaten. 10 orang tua asuh untuk 1 orang anak yatim piatu nanti kita pondokkan nanti sampai lulus maksimal SMA. Kalau SMA udah balik ya, udah bisa nyari sendiri, kuliah nggak usah lah, kita juga nggak bisa diajari kerja kan? Pondok nanti dan juga pendidikannya di pondok. Jadi memang pengennya seperti itu. Jadi memang pondok pesantren 1 orang ini diampu oleh 10 anak yatim piatu. 10 orang anak asuh. Alhamdulillah Mas, ini udah ada 10 orang anak yatim piatu yang kita bantu. Berarti 100 orang donatur nih. Luar biasa untuk bingungnya, tapi alhamdulillah kita pengennya niatnya ini baik. Kita nggak cari apa-apa. Kita pengen bantu anak di pedesaan maupun anak kota pinggiran yang pengen sekolah tapi kangelan dan nggak punya ibaratnya mau belajar agama susah di situ. Nanti kita bantu, kita pondok pesantren kan ini. Alhamdulillah. Pondok itu kan enaknya pembelajarannya 24 jam. 24 jam juga nanti biasanya yang ada pesantrennya Mas biasanya. Yang ada sekolahnya. Sekalian sekolah di situ. Mundosiki itu makan di situ sekarang nanti per bulan berapa? Ini adalah ada 10 orang ini yang kita kemarin ini baru ini Mas, baru ini ajaran baru ini. Ini kita sekolahkan kita pondokkan ini, alhamdulillah. Ya mungkin dukungan Komusa, saya tahu sendiri Komusa ini juga peduli di sosial juga. Setiap hari bagi nasi di depan rukonya, terus ada les-lesan juga. Ini mungkin ada anak-anak yang mungkin butuhkan, monggo nanti kita bisa diinfokan ke kami, Pemuda Madiun Bergerak atau saya, nanti biar kita survei, kalau kita yang layak, dan nanti kita pondokkan. Plan kami seperti itu Mas, biar ada unggah-ungguh sopan santun terjaga juga. Ya, betul. Nggak cuma nanti game aja kerjanya, tapi juga ya ngaji-ngaji ya diajarin nanti bermasyarakat minimal iso ndonga lah keduren iki ndonga iso ngono lho ben ora dadak golek kiai kon ndi nek dhewe pamane tombole dhewe iso tak apa meneh sing nom-nom iki kan sangat keren ya, asik gitu loh. Iya. Biasanya kan sing sembayang biasanya kenduren tuwek-tuwek. Lah niki ini memang milenial keren. Anda ada 100 orang masih di luar Madiun juga ada Mas yang ikut program kami ini. Oh, maksudnya orang asuh dari luar? Iya, di luar juga ada. Jadi ada beberapa Surabaya, ada dari Malang juga ada yang teman-teman yang kerja di anak orang Madiun tapi kerjanya di sana itu
ada yang ikut. Memang pengen nanti juga anak 10 orang ini benar-benar nggak cuma ngasih uang 50.000 loh, ini harus tahu nih anaknya ini siapa yang diurusin, sekarang kelas berapa, jangan cuma ngasih 50.000 aja ya semua juga bisa, maksudnya saya juga nanti ya, tapi kalau bisa cepet anaknya ini tetap dididik seperti anaknya juga, anaknya ini kalau nggak yang masih muda-muda ya sebagai adiknya lah. Nah, juga yang pernyataan juga, Mas itu belum punya istri, belum punya anak ya, nggak apa-apa ikut anak asuh, nggak masalah itu buat belajar. Ada juga yang kayak gitu, ada yang tanya, aku gunduyan Mas, gunduwe bojo Mas, tapi iso ora melu anak program anak asuh ini, nggak masalah itu, tambah waktu jenengan nanti punya anak. Anak asuh kan istilah aja. Nah, ada punya anak nanti biar belajar seperti itu. Alhamdulillah ini ada 100 orang tambah tulis orang tua asuhnya. Ini tambah kita kekurangan anak asuhnya yang buat. Malah kekurangan asuhnya. Biasanya kekurangan donatur ini kekurangan anak asuh. Soalnya memang terlalu banyak antusias. Jarang jarang yang mau dipondokan gitu. Biasanya itu jarang. Ya karena minimal kebebasannya kan berkurang gitu. Gak iso Ya kan yang wah di pondoknya gak gelem Mas, tapi nek sekolahnya gak gelem wis gak iso. Kudu syaratnya kudu mondok ya. Nek gelem melu ya mondok, aku ya wis aku ya ora bakal apa jenenge maksa-maksa gitu. Sing menak-menak wae wong ade iki pengen bantu ki bener-bener membutuhkan gak gelem diajari. Ya soalnya kan memang nek ya sing mondok kan ya wis anu Mas ibaratnya ya kita juga enggak usah mikir makannya juga, enggak usah mikir pendidikan juga. Nginepnya ning kono juga, lebih memudahkan juga kita yang anak-anak asuh ki tinggal sekali kita ya orangnya pondok kuwi lah, ketang visit ngecek kok iki piye kekurangannya piye nih. Nah itu. Cuma 50.000 Mas Musa ini per bulan. Cuma 50.000. Kita sudah bisa nolong. Nolong orang anak yatim piatu yang pengen mondok kita pondokkan. Wis pokoknya niat wis pokoknya gelem mulai wis. Alhamdulillah apresiasinya luar biasa, kita juga nggak butuh ibaratnya dari banyak Mas politik-politik itu yang ibaratnya kita nggak anti politik, kita nggak anti pupuk kimia juga nggak, ibaratnya kita ya kita sesuai ini ideologi kita gitu. Memang kalau kita nanti masuknya ke politik nanti tambah banyak yang ibaratnya nanti ke kubu-kubu lah. Tapi ini pure sosial, ini pure organik. Tapi nek jenengan kimia nggak masalah, kita juga tidak mengharamkan kimia seperti itu. Yang penting sesuai porsinya lah. Pemain bantu ibaratnya ada apa pejabat bantu ya monggo, tapi kita nggak bisa menyebutkan siapa namanya. Soalnya ini semua dianggap donatur itu. Ya. Soalnya kita nanti tidak dimonopoli. Menyebutkan donatur, iki bapak iki sing ngekei, wah kita tambah jadi kendaraan politiknya apa bingung. Kampanye wis tawaran-tawarannya banyak, tapi saya wis dari awal kita bisa bilang ini kemanusiaan. Pure sosial, bukan komunitas politik, bukan bukan oriented ya, politik profit ya, ini bukan profit. Jadi kita bukan usaha di sini, bukan. Yang pemuda Madiun bergeraknya ya, jadi memang kita pure untuk sosial gitu. Alhamdulillah generasinya juga banyak. Ini saya udah 3 tahun dari ketua, sekarang udah ada regenerasinya. Wah ini organisasi yang lumayan jalan ini ya. Ya alhamdulillah ini. Biasanya ketua ganti buyar. Katanya kalau pemimpin yang sukses itu bisa Mas di generasi selanjutnya, generasi selanjutnya. Kalau ini generasi selanjutnya mandek, berarti pemimpinnya gak sukses gitu. Berarti gak jalan gitu generasinya ini. Kita belajar lagi nih. Tapi kita tidak ibaratnya tidak kaku ya, dan macam ini harus ikut training ini, nanti jadi anggota harus menyetorkan uang segini-gini, enggak. Kita berbiar anggota is monggo. Nek jenengan selo wektune ya monggo melu. Nek selo apa namanya selo pikirane ya ide lah, ide apa sing ana selo duweke ya iuran donatur. Duwene apa wis monggo nggih. Kita enggak harus masuk anggota PMB nanti ditarik biaya buat organisasi, buat apa wis enggak. Kita harus pure wong ini relawan loh ini relawan ini. Ya, terakhir Mas Budi. Siap. Harapannya ke depan untuk Madiun gimana nih untuk anak-anak muda khususnya, monggo silakan disampaikan aja. Konsep terserah mau pembangunan kota, pembangunan kabupaten yang hubungannya dengan pertanian, SDM. Nah, itu kan biasanya kalau Mas Budi ini idenya kan banyak ini. Ya, sebenarnya sederhana aja Mas. Ya kita harus bangga jadi orang Madiun. Karena
di Madiun itu ya nggak kasar nemen, ya ora halus nemen, jadi sedengan. Orang melu terlalu Surabayaan atau melu Jogjanan, jadi sedang. Jadi pengen kami itu apa yang bisa dilakukan oleh anak muda ya lakukan aja, nggak usah terlalu mikir angel-angel. Apa sing iso dilakoni. Dan kalau bisa dengan adanya ikon Madiun Kampung Silat, ini juga bisa jadi brand tersendiri. Kalau saya mendorong di beras, Mas. Jadi beras itu kan ada beras Delangu. Kalau di Sleman itu ada beras Sembada. Sembada kan hanya Sleman. Kalau nanti di Ponorogo itu ada beras reok kan berarti beras reok itu Ponorogo. Nah, beras Kampung Silat berarti teko Madiun. Nah, membuat brand-brand seperti itu ya kita yang menciptakan gitu. Kita harus mendorong teman-teman petani ataupun dari pemerintah daerah Pemda itu. Sederhana saja minta kami itu sebenarnya kalau bisa ya pegawai negeri itu yang makan beras dewe, masih petani lokal gitu. Nggak usah beli di Indomaret atau di Indomaret gitu. Kalau memang ini kan beras kita produksi terus setiap setahun 3 kali ini. Nah, minimal tuh ada yang dibanggakan lah petani itu. Ternyata berasku dipangan wong duran ya. Ya paling seneng lah Mas. Ya, betul. Minimal satu orang pegawai negeri itu 10 kilo lah sebulan itu. Ya itu mungkin harapan kami ya, harapan kalau bisa itu. Kemarin juga saya bilang ke Bupati tentang ini. Jadi memang kalau bisa, ya ayo makan produk EDW gitu. Ya, dikonsumsi sendiri. Dan untuk di pertanian, mungkin pemuda tani ya, namanya pemuda tani itu harus kalau bisa ya, ayo kita harus punya inovasi di bidang pertanian. Nggak melulu tentang padi sih, kalau petani itu. Kita bisa macam-macam. Ini ada tanaman hias, ada tanaman toga, ada tanaman hortikultura. Kita yang ngasih inovasi biar petani yang mengerjakan, nanti kita yang penjualannya kita nanti juga yang bantu gitu. Jadi jangan petani itu sebagai subjek terus, tapi juga sebagai subjek. Jadi kita biar ajak aja bareng-bareng. Nah dari ini Pak, mau hasilnya kok pamane harganya jualnya lebih tinggi, dan kita bisa untung gitu. Dan jangan takut untuk terjun di bidang pertanian. Jadi memang pertanian ini sebenarnya peluangnya sangat luas kok ini. Sebenarnya semua orang itu butuh makan, butuh pangan. Butuh makan. Itu butuh pertanian. Dan ke depan ini kami lihat ini yang lebih diutamakan yang safety, yang tanaman sehat, produk sehat. Nah ini kami menyasar yang pertanian yang ramah lingkungan, yang semi organik maupun ke organik. Tidak merusak tanah. Tidak merusak tanah, lingkungan juga. Kita minim pestisida atau kita juga minim pupuk kimia, tapi kita menggunakan potensi lokal yang ada di masyarakat. Itu kita yang bermain di media sosial, di internet marketing, main Shopee, main Tokopedia, itu kan kita tinggal jual produknya kita gitu. Kita nggak usah takut untuk tidak laku. Sebenarnya kan orang yang sebenarnya kita tuh nggak kekurangan produk sebenarnya. Tinggal kita tuh jualnya yang mungkin kita harus bantu kekurangan. Petani itu bisa kok untuk menghasilkan produk yang bagus loh. Tapi kadang-kadang belinya yang pembelinya ini ada mak taklit cuma di harga yang murah, kita juga kasihan udah nunggu lama tapi harganya kurang. Tapi kalau kita ada kemasan sedikit, mungkin kemasan yang sederhana lah, nggak usah muluk-muluk, dikemasi yang rapi, yang sawi dikemasi. Di padi itu harganya juga udah lumayan. Pokoknya tentang istiqomah lah, istiqomah untuk untuk berdampak, bergerak. Apalagi pemuda itu masih ibaratnya masih moyang mayu ini gampang, nggak kesit lah. Itu kayak ya kon mikir rena-rena iki sik iso. Nah, wis tuwek iki angel berarti lah. Nyaman. Kita juga harus kita butuh memajukan pertanian, terutama ya di kabupaten kita sendiri. Katanya kita itu penghasil produk padi banyak, apapun porang juga sekarang banyak. Nah ini kita mau mencoba jahe merah. Ini mungkin kita akan memproduksi, kalau bisa benar-benar nanti buat pusat juga untuk jahe merah ini. Dan kami seperti itu kok. Jadi kita jangan takut untuk melangkah, berubah maupun bergerak. Karena yang agama kami juga sudah meyakini kalau memang dijamin ini. Jadi sudah dijamin kalau mau yang bergerak. Jadi kalau yang menengah ya wes mati aja. Kalau yang mau bergerak
Maka ada pemuda Madiun bergerak, ada pemuda pemuda tani organik Madiun, ya pengennya kami ya ini kita mau bergerak di bidang sosial, terus bidang pertanian, ya moga-moga ya nanti ada dampak yang cukup lumayan buat masyarakat Madiun khususnya. Oke, terima kasih Mas Budi buat kesempatannya. Siap, makasih juga di sini. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Nakani netizen, no iklan, no cari iklan. Nanti kita jumpa lagi di Inframe berikutnya dengan tamu-tamu kita yang lain. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Oke.